Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Toraya, Sabtu 13 Juli 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-36. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab, yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar, yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur, yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishaddai, yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahieser bin Amisyaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Ohran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, 'Aku akan memberikan kepadamu,' sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel." Tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab Engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka Engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika Engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu."
Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sebab tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari. Apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kamu tidak pernah sendiri. Tae ammo misa-misa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa pada titik terendah kehidupan, lalu merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami kondisi tersebut, lalu merasa Tuhan begitu jauh dari Anda? Apakah memang benar demikian? Melalui bacaan kita pada hari ini, berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai ke tanah perjanjian. Seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai Hobab menjadi petunjuk jalan ke tanah perjanjian di dalam ayatnya yang ke-31. Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari para musuh, dapat kita lihat di dalam ayat 33, 35, dan ayatnya yang ke-36. Kemudian yang ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari, ayat yang ke-34. Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya, sehingga mampu menapaki beratnya perjalanan tersebut. Lebih lanjut, hal itu juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaan-Nya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita, sama seperti penyertaan-Nya bagi bangsa Israel. Ia juga turut menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Jangan pernah merasa putus asa ketika Anda berjalan di padang gurun atau berada di titik terendah kehidupanmu, sebab awan-Nya akan selalu menaungi dan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat kami, dan kami juga selalu merasakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, dalam setiap kehidupan dan pergumulan yang mereka alami. Engkau datang memberkati mereka Tuhan, baik itu yang sakit Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka semua melalui cara-Mu Tuhan. Bahkan segala usaha yang mereka lakukan, biarlah lewat semua itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, juga yang mungkin masih dalam mencari lapangan pekerjaan. Juga Engkau berkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan. Biarlah dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam pendidikan, di dalam masa pertumbuhan. Engkau berkati Tuhan. Secara khusus di saat ini, anak-anak kami yang masih menjalani masa libur sekolah Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan masih mencari tempat sekolah. Kami juga doakan Engkau bukakan kepada mereka jalan yang terbaik sehingga mereka boleh memperoleh sekolah yang mereka inginkan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juli 2024. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.